Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. 10 tim yang Campione di Inferno, juara paruh musim, ujung-ujungnya Scudetto. Artinya yang gagal cuma 4 teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana hari Seninnya? Apakah masih terbawa aroma-aroma kemenangan menegangkan atas Verona di akhir pekan yang lalu? Sayang banget ya teman-teman, ternyata Juventus juga menang atas Salernitana. Dan bahkan kemenangannya juga di menit-menit akhir persis kayak kita. Ini berarti selisih poin kembali merapat ya, menjadi tinggal 2 saja. Dan inilah tabel klasemen Serie A teman-teman sampai dengan paruh musim ini ya. Sudah 19 giornata, berarti kita juara paruh musim. Inter mendapatkan 48 poin dari total 57 yang diperebutkan. 19 kali 3 ya, 57. Inter selisih dengan peringkat 2 plus 2 Juventus. Kemudian selisih dengan Milan 9 poin. Selisih dengan Fiorentina yang berada di peringkat 4 15 poin. Yang paling menakjubkan teman-teman, jarak kita dengan Napoli sang juara bertahan yaitu plus 20. Gila ya, ini Napoli juara bertahan terburuk gua rasa. Gila ya teman-teman, bisa kayak gitu. Jarak dengan juara bertahan plus 20. Tapi memang wajar banget sih teman-teman. Ini bisa dilihat di layar ya. Inter adalah tim dengan kemajuan paling pesat dalam hal jumlah poin ya. Dibandingkan musim lalu, Inter bertambah 11 poin. Sedangkan Napoli minus 22. Gila banget. Nah sejujurnya teman-teman, gue cukup penasaran membandingkan Inter dan Napoli ya. Inter juara paruh musim ini dengan Napoli juara paruh musim lalu. Mana sih sebetulnya yang lebih kuat? Kalau berdasarkan statistik teman-teman, total poin kita musim ini 48, masih kalah dengan Napoli. Musim lalu Napoli mengumpulkan 49 poin, kita selisih 1. Lalu total kemenangan juga begitu, kita kalah 1 kemenangan. Inter total mengumpulkan 15 kali kemenangan dari 19 laga di paruh musim ini. Sementara Napoli total menang 16 kali. Lalu kalahnya sama kuat ya, baru kalah 1 kali sepanjang setengah musim ini. Nah kemudian dalam soal produktivitas, ternyata Inter juga di bawah Napoli musim lalu. Inter saat ini mencetak 44 gol. Sedangkan Napoli dalam 19 giornata musim lalu berhasil mencetak 46 gol. 2 gol lebih banyak. Akan tetapi yang paling mencolok ternyata dalam hal defense ya, dalam hal pertahanan. Inter total kebobolan cuma 9 dari 19 laga. Sedangkan musim lalu Napoli kebobolan 14. Kita kebobolan 5 gol lebih sedikit dibandingkan Napoli. Nah berarti berdasarkan perbandingan statistik ini, mana nih teman-teman yang lebih tangguh? Apakah Inter musim ini atau Napoli musim lalu? Kalau dari sisi produktivitas, jumlah kemenangan, Napoli memang unggul. Tapi unggulnya cuma plus 1 atau plus 2. Sedangkan dalam hal bertahan kita unggulnya plus 5. Kalau gue pribadi melihatnya ya bias lah ya. Gue pasti subjektif, gue merasa Inter lebih kuat. Kenapa? Karena di musim lalu Napoli tuh kayak nggak ada saingan. Inter, Milan, dan Juve kacrut semua. Napoli kayak bertarung sendirian. Nah sementara di musim ini persaingan jauh lebih berimbang ya. Selain ada Milan dan Juve, tapi ada tim-tim papan tengah yang mencolok juga ya, seperti Bologna dan Fiorentina. Kemudian fakta menarik ya teman-teman, dalam 14 tahun terakhir 10 tim yang berhasil menjuarai paruh musim ya, Campione di Inferno, berhasil merebut Scudetto. Gue ulangi sekali lagi ya, dalam 14 tahun terakhir 10 tim yang Campione di Inferno juara paruh musim, ujung-ujungnya Scudetto. Artinya yang gagal cuma 4 teman-teman. Sehingga kalau ada yang bilang kutukan juara Campione di Inferno bakal gagal Scudetto, itu bukan disebut kutukan. Karena perbandingannya 4-10 anjir, jauh banget. Oke deh teman-teman, itu tadi sekilas ya data fakta menarik tentang klub kesayangan kita. Selanjutnya kita langsung masuk ke berita pertama dari Cerewetin Inter hari ini. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, melawan Bologna. Ada logonya nih, keren banget.
Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan UE-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, Home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Wasit yang bertugas di ruang VAR di partai Inter melawan Verona, namanya Luigi Nasca, dihukum teman-teman. Dia dimutasi di Serie B, jadi tidak boleh lagi memimpin partai Serie A sampai dengan akhir musim gara-gara insiden sikutan Bastoni. Ini menurut dua media besar Italia, Gazzetta dello Sport dan Sport Mediaset. Ketua Federasi Wasit Gianluca Rocchi sangat marah kepada NASA dan tidak akan lagi menunjuk pelatih berusia 46 tahun tersebut untuk memimpin pertandingan di Serie A berikutnya, sehingga dia mengirimnya ke Serie B. Rocchi mengambil tindakan menyusul banyaknya kesalahan yang dilakukan Nasca di musim ini, termasuk di partai Lecce melawan Genoa dan Juventus melawan Bologna. Sementara itu, menurut La Gazzetta, wasit yang memimpin laga Inter lawan Verona tidak akan dihukum. Namun kemungkinan besar tidak akan ditunjuk lagi memimpin partai Inter di putaran kedua Serie A. Ada aja ya teman-teman. Gue kemarin ngeliat tayangan ulang, gue mendapat tayangan ulang sikutannya si Bastoni ya. Ini dari TikTok sih. Itu dari angle yang berbeda, dari belakang gawang. Dan kalau dilihat dari angle yang berbeda, dari belakang gawang sebelah kiri, itu ternyata Bastoni bukan ngikut loh teman-teman. Itu body contact biasa menggunakan bahu. Oleh karena itu sebetulnya gue nggak heran wasit nggak melihat VAR ya, nggak mengecek VAR. Karena memang ini body contact biasa. Dan lagi pula sepak bola kan olahraga fisik, jadi nggak mungkin lah nggak ada adu fisik sama sekali. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. La Gazzetta membahas ya, mengulas tentang performa Arnautovic dan Alexis Sanchez di partai lawan Verona yang sangat amat jelek. Gazzetta bilang begini, penampilan Arnautovic dan Sanchez kemarin membawa sebuah isu kembali ke permukaan, yaitu lini depan Inter membutuhkan bala bantuan setidaknya untuk datang di akhir Januari nanti. Dan salah satu antara Arnautovic dan Sanchez harus pergi bila Inter ingin mendatangkan penyerang baru. Selain itu menurut La Gazzetta, peluang mendatangkan striker baru hanya terjadi dalam bentuk pinjaman atau bebas transfer. Inter tidak punya budget sama sekali untuk mendatangkan pemain, terkecuali ada salah satu striker antara Arnautovic dan Alexis Sanchez yang pergi dengan status dibeli oleh tim lain. Selain itu teman-teman, Gazzetta juga mengatakan bahwa Alexis Sanchez sejauh ini belum memberikan kesan yang baik kepada siapapun di Inter. Namun kepergiannya sangat amat kecil karena Simone Inzaghi lah yang berperan besar mendatangkan dia. Ini adalah request khusus dari Simone Inzaghi yang disetujui oleh Steven Zhang. Dan di sini dituliskan apabila sampai dengan bursa transfer ditutup Inter tidak juga mendapatkan penyerang baru, maka Inzaghi melihat Henrik Mkhitaryan sebagai opsi di lini depan. Inzaghi di paruh kedua musim ini akan mencoba mengembangkan formasi 3-5-1-1. Hal ini juga untuk mengakomodir menit bermain yang lebih banyak untuk Davide Fratesi. Nah, kalau ada ide gini sejujurnya gue seneng sih teman-teman. Berarti kita punya dua formasi ya, 3-5-2 dan 3-5-1-1, jadinya lebih sulit ditebak. Dan selain itu gue memang berharap Davide Fratesi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Ya satu-satunya cara adalah mendorong Mkhitaryan untuk menjadi penyerang ya, penyerang lubang, sehingga untuk gelandang kita isinya adalah Barella, Calhanoglu, dan Fratesi. Kemudian lanjut berita yang ketiga untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Calhanoglu membuat postingan story Instagram yang mengharukan ya. Dia memberikan support moral kepada Arnautovic. Ini sebetulnya hal yang dibutuhkan di tim ya. Kita membutuhkan ruang ganti yang kompak. Calhanoglu bilang begini, kita merupakan sebuah tim dan kita berdiri bersama-sama. Kita menang dan kalah bersama. Kalau kita ingin mencapai tujuan bersama di musim ini, kita harus kompak, harus solid. Musim ini masih sangat panjang. Kita membutuhkan setiap individu di sini untuk menampilkan performa terbaiknya sampai dengan akhir musim nanti.
Oleh karena itu, dukungan dari Anda sangat krusial agar energi positif tetap terjaga. Forza Inter. Mantap Calhanoglu nih, the true leader. Padahal waktu kemarin lawan Verona kelihatan banget dia juga sempat kesal sama Arnautovic ya, gara-gara dikasih bola terobosan, bukannya dikejar malah berhenti. Aduh, Arnautovic. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, masih seputar striker kita yang bapuk banget, yaitu Alexis Sanchez. Ada mantan pemain kita, legenda kita Arturo Vidal, yang bukan yang ngasih semangat Alexis Sanchez malah manas-manasin. Vidal bilang begini kepada rekan satu negaranya, Alexis Sanchez, jika Anda mendengarkan saya, maka tinggalkan Inter sekarang juga. Dia seharusnya tidak pernah kembali ke Inter. Jangan pernah kembali ke Inter. Saya bahkan mengatakan hal itu juga kepadanya. Dia seharusnya pergi ke klub yang bisa membuat dia bermain, bersenang-senang, dan dicintai oleh banyak orang. Tetapi dia keras kepala, tidak mendengarkan saya. Lautaro memang striker yang bagus, tapi bagaimana mungkin Alexis Sanchez tidak bermain sebagai pemain inti di Inter? Yang dimainkan justru Henrikh Mkhitaryan, bukan Alexis Sanchez. Saya benar-benar ingin bunuh diri memikirkan hal itu. Ini membuatku marah. Alexis Sanchez terlalu kuat untuk dicadangkan di Inter. Saya mungkin lebih suka melihat Alexis Sanchez bermain di River Plate dibandingkan di Inter. Dia harusnya segera pergi dan bermain seperti biasanya, di mana dia bisa bersenang-senang. Alexis Sanchez adalah tipe pemain yang hanya senang bila dia bermain. Dia akan marah jika tidak bermain. Menurut saya, rekan setimnya di Inter tidak lebih baik dibandingkan Alexis Sanchez. Tetapi pelatih tidak menginginkan dia, dan itulah alasan satu-satunya. Kalau pelatih benar-benar menginginkan Alexis Sanchez, bagaimana mungkin dia memainkan Alexis ketika waktu cuma tersisa 9 menit? Betapa marahnya saya melihat hal itu. Waduh, ini nyebelin juga ya. Pendapat Arturo Vidal emang beda ya. Orang yang ada di internal sama di eksternal itu punya kacamata yang berbeda. Kalau teman-teman gimana pendapatnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.